Selamat pagi. Sebelum kita mulai, kita bawa dalam doa ya. Ya. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau Lamb of God. Kami memuji nama Engkau Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami ketika kami lemah. You are treasure that I seek. Engkau adalah segalanya Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang berkumpul. Kami boleh berfellowship. Kami boleh mendengar firman-Mu. Kami juga boleh memuji nama Engkau. Bapa, biarlah setiap hari Tuhan, pada saat kami bernapas, kami selalu ingat akan kasih-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara. Biarlah firman-Mu itu menyegarkan tubuh kami, menyegarkan pikiran kami, menyegarkan iman kami, sehingga kami boleh bertumbuh ya Bapa. Kami serahkan, biarlah Roh-Mu yang kudus selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Setelah 14 Agustus kita semua diberi tugas untuk baca Yohanes 11 ayat 17 sampai 32 ya. Benar nggak, Cinga? Betul. Ya, ini kalau saya lihat perikopnya di Yohanes 11 itu ada 44 ayat. Kemudian Cinga bagi 3 ayat 1 sampai 16 itu waktu itu 2 minggu yang lalu ya, atau bulan depan. Dibawakan oleh Kostif ya. Kemudian hari ini saya ayat 17 sampai 32, kemudian nanti 2 minggu lagi tanggal 28 Ko Sun Yong akan bahas yang ayat 33 sampai 44. Nah, pada awal Yohanes 11 itu kalau kita lihat ceritanya Lazarus dibangkitkan itu ada tokoh-tokoh ya di dalam perikop Yohanes 11 itu, Maria, Marta, Lazarus, ada Tuhan Yesus, ada murid-muridnya dan juga orang-orang Yahudi. Nah, pada saat itu di awal ayat Yohanes 11 dikatakan bahwa Lazarus sakit, kemudian Maria sama Marta memberikan pesan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus saudara sakit gitu. Dan kemudian sampai ayat ke-16 Tuhan Yesus sengaja menunda keberangkatannya di Betania tinggal 2 hari lagi. Nah, itu sampai ayat 16. Nah, sekarang kita mau baca ayat 17 ya. Walaupun sudah baca tapi kita baca lagi, mungkin ada yang belum baca di sini. Bisa gantian baca mungkin. Nah, di sini saya sudah ada tampilannya, jadi tinggal dibaca aja seorang 1 ayat kalau bisa. Gantian aja. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini." Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia panggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati."
Ya, sampai ayat ke-32 ya. Jadi kalau kita lihat urutannya, ketika Yesus tiba di tempatnya Maria Marta, Lazarus sudah mati, dikubur selama 4 hari ya, kata ayat 17. Kemudian juga kita lihat banyak orang Yahudi yang menghibur Maria dan Marta. Memang di situ ada culture kebudayaan Yahudi untuk selalu menghibur ya. Demikian juga kita kalau ada orang kematian kita menghibur. Dan ketika Marta mendengar Yesus datang, Marta langsung cepat-cepat mendapatkan Yesus. Tetapi di situ ya dikatakan ayat 20, tetapi Maria tinggal di rumah. Ya, itu ayat 20, kemudian 21 27 dikatakan percakapan Marta dan Tuhan Yesus. Kemudian setelah dia bercakap ayat 28, Marta memanggil Maria untuk bertemu Yesus, kemudian Maria bertemu dengan Tuhan Yesus dan tersungkur. Dan itu summary-nya ya, kalau ayat 17 sampai 32. Memang kalau saya baca-baca gitu ya, ternyata banyak poin sekali kalau kita mau gali di ayat 16 ayat ini ya. Tapi waktu kita cuma 20-30 menit, is okay. Tapi highlight yang saya mau highlight itu di ayat 25 dikatakan begini, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kemudian dikatakan, percayakah engkau akan hal ini? Ya. Nah, di sini pertanyaan ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada Marta. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada dua tokoh perempuan, Marta dan Maria. Marta dan Maria. Nah, kita pernah dengar cerita bahwa Marta dan Maria ini punya dua karakter yang berbeda. Pernah juga akan mungkin kita pernah dengar cerita bahwa waktu Tuhan Yesus ada di rumah mereka, Marta itu adalah sifatnya doer gitu loh, doer. Jadi Marta itu maunya kerja, sedangkan Maria itu hanya duduk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Nah, itu dua karakter yang berbeda. Dan ini sebetulnya bisa jadi topik sendiri lagi. Tapi saya nggak mau ke arah sana. Tapi saya mau tekankan yang ayat 25 dan 26. Kemudian juga waktu Tuhan Yesus mengatakan yang ayat 25 ini, dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. Ya, sebelumnya itu waktu Marta bertemu Tuhan Yesus ya, itu kan ayat 25, ayat 21-nya kan di Marta berkata apa? Kalau kita lihat di Alkitab ayat 11 Yohanes 11 ayat 21 dikatakan gini. Tuhan, waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus ya, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati, dikatakan begitu. Nah, jadi sepertinya ada Marta tuh mengharapkan sekali kalau Tuhan Yesus datangnya nggak telat, Lazarus nggak mati. Gitu. Di sini karena apa? Karena Tuhan Yesus punya belas kasihan, dia juga bisa menyembuhkan banyak orang ya. Di situ sebelum peristiwa ini kan Tuhan Yesus sudah pernah menyembuhkan. Nah, jadi seperti kayak ada penyesalan gitu dari Marta bahwa Lazarus itu sudah meninggal dan apalagi udah 4 hari yang lalu. Nah, sini saya mau tanya dari ayat 21 ya, dikatakan Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, seandainya kita tahu sekarang bahwa di ayat selanjutnya itu bahwa Lazarus sudah bangkit. Seandainya kalau kita tidak tahu bahwa Lazarus itu bangkit gitu ya, kira-kira apakah Marta sungguh-sungguh percaya kuasa Tuhan Yesus? Gimana? Atau apakah Marta punya iman kepada Tuhan Yesus? Dia bisa menyembuhkan gitu. Kira-kira gimana? Jawaban kita semua. Marta punya nggak iman? Marta percaya nggak sama kuasa Tuhan Yesus? Ya. Oh, belum ya. Kira-kira gimana jawabannya? Yes atau no? Ada yang angguk-angguk? Yes. Yes. Jawabannya yes and no. Jawabannya yes and no. Yes and no ya. Yes. Nah, kenapa yes? Yes kan pasti ya, pasti bahwa Marta punya iman bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Karena apa? Di dalam kata-kata tadi ya ayat 21 baca lagi. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, kata saudaraku pasti tidak mati itu kan dia percaya. Marta percaya akan kuasa Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan ya, sehingga saudara tidak mati gitu loh ya. Tetapi saya bilang kenapa ya dan tidak? Tidaknya begini. Ada kata-kata sekiranya engkau ada di sini. Nah, sebetulnya Maria itu tidak percaya akan kuasa Tuhan seutuhnya. Sepertinya Marta itu hanya melihat bahwa kalau Tuhan ada di tempat, baru Tuhan bisa sembuhkan. Ya. Padahal Marta lupa bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan jarak jauh. Pernah kan Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum? Ya. Perwira itu datang. Dia bilang, ayo ke rumah saya.
enggak, dia nggak bilang apa, maksudnya hambanya sakit, terus Tuhan Yesus mau datang, terus Peter tuh, kamu nggak apa, Tuhan nggak usah datang, dengan perkataan aja hambaku sudah sembuh, dikatakan. Nah, beda sama Marta ini. Marta mengatakan, sekiranya engkau ada di sini. Itu apa yang tadi pertanyaan saya, bahwa apakah Marta punya iman atau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ternyata yes and no, ya. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa kita perlu, yang pertama kita perlu percaya kepada Tuhan. Marta sudah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa apakah kita tahu sungguh-sungguh kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kita mungkin tahu bahwa Tuhan bisa menyembuhkan, tapi lebih dari itu, on top itu, kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Itu yang kedua. Setelah kita sudah camkan ya yang pertama dan kedua, ya kita percaya dan kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Nah, sekarang kita juga perlu untuk yang ketiga, untuk mempercayakan hidup kita kepadanya, depend on God's strength. Nah, apa bedanya percaya pertama dan mempercayakan hidup kita, trust our life? Apa bedanya percaya dan mempercayakan hidup kita? Nah, sekarang saya kita nggak usah jawab, tapi saya ada ilustrasi atau ada kisah nyata. Siapa the first man, atau who was the first man, atau who was the first person to walk across Niagara Falls? Ada yang tahu nggak? Yang jalan di atas tali di atas Niagara Falls, ada yang tahu nggak? Siapa the first man? Saya juga nggak tahu. Saya Google akhirnya saya bisa dapat orang yang namanya ini. Bisa lihat semua? Charles Blondin crossing the Niagara River in 1859. Dia adalah seorang akrobat Prancis. Dia adalah itu 165 tahun yang lalu. Saya lagi kepikir siapa yang jalan di tali ini ya. Ternyata udah lama sekali, 165 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita bisa bertepuk tangan ya untuk orang yang bisa berjalan di atas tali. Kalau ditanya apakah kita percaya akan keahliannya, mungkin kita bilang yes gitu ya. Nah, kita pasti percaya akan keahliannya. Tapi kalau kita semua ditanya gitu ya, apakah kita mau digendong sama dia berjalan di atas tali bersamanya? Kira-kira kita mau digendong nggak? Enggak, saya juga enggak. Karena apa? Kita juga mungkin takut gitu ya, walaupun dia ahli gitu ya. Nah, itu artinya bahwa kita percaya, tapi kita belum tentu mempercayakan hidup kita kepada pemain akrobat itu. Nah, di sini juga satu lagi ya, ada satu lagi yang saya mau share sedikit. Bentar ya, share ini ya. Nih ada kata-kata yang juga sebentar. Nah, di sini ada artikel juga di Bang. Gentlemen, suppose all the property you were worth was in gold and you had put it in the hands of Blondin yang tadi ya, to carry across the Niagara River on a rope. Would you shake the cable or keep shouting out to him, Blondin, stand up a little straighter. Blondin, stoop a little more. Go a little faster. Lean a little more to the north. Lean a little more to the south. No, you would hold your breath as well as your tongue and keep your hands off until he was safe over. Ya, jadi kalau bahasa Indonesianya, kita nih ada punya banyak properti emas gitu ya, kita taruh di tangannya Blondin untuk dibawa nyebrang Sungai Niagara dengan berjalan di atas tali. Apakah kita goyang-goyangin kabelnya? Apakah kita ngatur, Blondin kamu ke kiri, kamu ke kanan, kamu harus lebih cepat, kamu harus gini? Enggak. Kita mungkin tarik nafas. Kita serahin semuanya kepada Blondin supaya dia bisa nyebrang dengan tenang, dengan aman. Jadi itu dia. Gimana kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, atau kita ngatur diri kita sendiri? Ya, kita percaya aja atau bagaimana gitu? Nah, jadi kita belajar untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan di sini juga di ayat berikutnya ya, ayat 22, kan Marta mengatakan begini, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Di sini Marta meralat, tadi dia ada percaya tidak percaya, tapi kemudian ayat 22 dia bilang dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Aku tahu sekarang Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Jadi Marta mengakui bahwa Tuhan, Bapa akan memberikan segala sesuatu yang Tuhan Yesus minta.
Dan Marta mengakui kebesaran Tuhan Yesus, dia percaya Tuhan Yesus sepenuhnya, dia percaya akan rencana Tuhan, Tuhan pasti bisa melakukan. Di sini juga saya membagikan suatu ayat yang indah sekali ya di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, bisa baca mungkin di sini? Siapa yang bisa baca? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ya, Tuhan tuh sanggup melakukan segala sesuatu. Sanggup melakukan sesuatu. Yang sakit bisa disembuhkan, bisa. Yang mati bisa dibangkitkan. Tapi di sini dikatakan apakah itu rencana Tuhan apa bukan? Ya, dikatakan Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, ini ayat yang saya hafalin ya, bahwa Tuhan tuh sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencana yang gagal. Di Tidak. mana aja? Di kamar mandi bawah itu. Ya, jadi highlight kembali lagi, kita perlu untuk percaya, kita perlu mempercayakan hidup kita kepadanya. Kita perlu menyerahkan diri kita total kepada rencana dan keputusannya. Nah, kembali lagi di ayat 25 dan 26 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya. Nah, itu kalau bahasa Inggrisnya bagus, dikatakan I am the resurrection and the life. Ataukah he is, ya, atau bukan he was. Bukan. Tapi I am, he is. Akulah kebangkitan. Jadi bukan masa lalu saja, tapi sekarang. I am. Itu yang Tuhan nyatakan, bahwa akulah kebangkitan hidup. Berarti kalau bila dikatakan akulah kebangkitan dan hidup, artinya apa? Sesuatu yang mati dibangkitkan. Nah, ini ada suatu kebenaran ya, bahwa kita semua manusia akan mati. Ya, di mana siapa yang percaya akan Tuhan Yesus akan dibangkitkan. Suatu kebenaran bahwa hidup di dunia ini semua akan meninggal. Tidak peduli ada orang kaya, orang anak muda, orang kuat atau orang sehat gitu ya. Suatu hari semua kita akan meninggal. Nah, itu juga di beberapa bulan lalu juga saya melihat ada kiriman di WA, mungkin WA di lansia kali ya, yang pemain bulu tangkis dari China lagi main olahraga di Indonesia, tiba-tiba lagi bertanding meninggal. Bahkan ada pendeta juga yang umur 50 lagi sedang khotbah, dia meninggal. Kita nggak boleh takut, kita harus hadapi semuanya. Dan bahkan ada orang-orang juga yang berbagai cara menghindari kematian, menghindari dengan apa? Dengan olahraga, makan baik, minum vitamin A, B, C, D, E, ya, minum air yang dimurnikan, semua bagus untuk bertujuan supaya kita sehat gitu ya. Tapi kita bagi yang percaya, ini kabar baik. Bukan menakutkan, bahwa Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi I am the resurrection and the life, bukan I was. Sebagai orang percaya, orang yang tahu akan kuasa Tuhan, orang yang mempercayakan hidup kita kepadanya, tugas kita adalah kita beritakan kabar baik. Kita adalah orang-orang pemenang. Seperti di Olimpiade yang kemarin di Perancis, kita menang dalam pertandingan, ya, kita menang dalam pertandingan dan kita mendapatkan emas. Dan ayat terakhir di sini dikatakan, bisa dibaca, siapa yang bisa baca? Dikatakan di sini 3 ayat. Itu ya. Dibaca dan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terus ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Ya, Tuhan Yesus adalah kebangkitan hidup, memberikan kita kedamaian dan sukacita dalam dunia ini ya. Karena itulah bersamanya segala sesuatu mungkin terjadi. Seperti Marta, kita terkadang nggak sadari betapa dahsyatnya Tuhan kita. Kita perlu belajar bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak ada yang terjadi tanpa tujuan. Dan setiap peristiwa yang terjadi, baik atau buruk, dapat digunakan Tuhan untuk pertumbuhan rohani kita. Seperti yang dialami Marta melalui kematian Lazarus. Selama perjalanan kita hidup di dunia ini, kita dipanggil untuk menjadi dewasa dalam iman dan bertumbuh dalam kasih karunia. Tuhan menjadikan semua keadaan hidup sebagai kesempatan untuk
kita bisa mengembangkan percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita dapat mengalami lebih banyak lagi kasih karunia-Nya, kuasanya, kebijaksanaannya yang maha tahu, kebenaran yang tidak pernah gagal, kekudusannya, kasihnya yang tak bersyarat. Ya, apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah semua mungkin bagi Tuhan. Amin. Itu aja yang saya akan share. Ya. Sebelum kita bertanya, kita tutup dalam doa dulu ya. Bapak, terima kasih bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup, dan kami mau mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Engkau menyayangi kami Tuhan. Kami tidak takut Tuhan akan apa yang orang mengatakan kematian, tapi kami menghadapinya karena kami tahu bahwa Engkau beserta dengan kami, Engkau akan membangkitkan kami ya Tuhan sebagai orang yang percaya. Bapak terima kasih, kami mau serahkan hidup kami ini hari demi hari, dan kami mengucap syukur akan sukacita, damai yang Kau berikan kepada kami, ketenangan hidup karena kami punya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terima firman-Mu ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kalau ada yang mau tambahkan, mau tanya. Just one thing, satu hal Pastor Liu. Saya kira badan kita yang akan mati, tetapi spirit kita yang abadi kan. Jadi kita itu sebagai pengikut Yesus mesti mengetahui bahwa selama kita di dalam kedagingan kita, dalam hidup kita di bumi, ya kita mati. Tetapi pengharapan kita adalah bahwa kita akan kekal bersama Dia. Amin. Iya. Ya, puji Tuhan, Citina. Belum tentu semua orang bisa menerima hal ini, Citina. Mungkin kita yang sudah mendengar firman Tuhan, kita ada Roh Kudus yang memberikan kita ketenangan, memberikan kita percaya sama Tuhan. Tapi belum tentu semua orang, even orang dengar Tuhan Yesus tapi masih ragu-ragu. Benar nggak sih saya kalau udah meninggal, saya ketemu Tuhan, saya masuk surga, dan demikian. Belum ada assurance gitu dalam hidupnya. Walaupun firman Tuhan dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup, akulah satu-satunya jalan. Tapi belum tentu semua orang percaya, belum tentu semua orang terima. That's true. Saya mau nambahin boleh dikit tentang kematian ya. Nah, kita tahu kita itu kan terdiri dari tiga. Apa? Tiga apa? Tubuh, jiwa dan roh. Ya, jiwa roh. Nah, sekarang kalau kita mati, tubuh kita lihat mati. Itu yang makanya orang bilang tidur. Emang orang itu senang membuat kata-kata yang lembut, yang jarang orang bilang mati. Kan, oh udah kembali ke rumah Bapak, oh udah dipanggil Tuhan, udah menghembuskan nafas terakhir. Kayaknya orang dengan kematian itu banyak bahasanya. Ya, tapi oke, jadi kita lihat tubuh itu yang mati, yang tidur, yang kita lihat dikubur. Sekarang jiwa kita gimana? Ada apa Melanie kok? Jawabannya cuma. Karena tahu, jiwa tahu, roh tahu, roh tahu, tubuh tahu, jiwa. Oke, jadi jiwa kita itu yang selalu masih hidup. Emang jadi roh, kalau orang bilang selamat, roh itu yang langsung diselamatkan. Yang 2 Korintus 5:17 ya. Yang apa itu kita manusia baru, itu baru roh. Tapi jiwa itu yang masih harus kerjakanlah keselamatanmu. Makanya kita harus berubah, menanggalkan manusia lama, pakai manusia baru. Nah, kalau kita mati, roh kita ngapain? Kemana? Kembali ke Tuhan. Ya? Kembali ke Tuhan? Ya, hey, kamu pintar sekali. Oke, kalau kalian mau mana ayatnya, kita lihat sama-sama Pengkhotbah 12 ayat 7. Coba kita lihat sama-sama Pengkhotbah 12 ayat 7. Siapa yang mau baca? Tidak suka. After Mazmur. Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah, seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi tadi yang si Melanie bilang, roh kembali kepada Allah. Nah, sekarang jiwa itu yang makanya di 2 Korintus ya, yang 5 ayat 7, yang dikatakan apa itu? Absent with the body, presence with the Lord.
2 Korintus 5 ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan. Itu jiwanya. Ya. Jadi kita tahu tubuh kita jadi balik jadi debu, roh kita kembali ke Tuhan. Nah, jiwa kita ini yang beralih dari tubuh menetap pada Tuhan. Mengapa saya bisa berani mengatakan, ada orang kan yang suka bilang, oh tidur, tubuh emang kelihatannya tidur, nggak berdaya, nggak ngapa-ngapain. Tapi jiwa kita itu yang masih ada gitu ya, yang makanya kita sekarang itu berubah. Apanya yang mesti berubah? Jiwa kita, perasaan kita, kehendak kita, itu yang mesti diubah menjadi seperti Yesus. Sekarang saya bilang, mengapa saya percaya kalau orang mati itu nggak semuanya tidur kayak dia tuh buat sementara non-existence gitu. Sebab kita lihat waktu Yesus dimuliakan di gunung, itu dengan siapa? Murid-muridnya kan lihat. Waktu Yesus dimuliakan di gunung, itu bersama siapa? Musa dan Elia kan? Elia. Nah, Musa dan Elia nggak tidur kan? Enggak. Maksudnya emang mereka, orang kalau ngomong tidur tuh, makanya Yesus sendiri kan bilang, kalau nggak salah di Yohanes 11 ayat 11, oh Lazarus lagi tidur, makanya muridnya bilang, kalau tidur ya nanti kan sembuh. Atas Yesus bilang, enggak, maksud saya tidur itu mati. Tapi emang yang saya bilang, sometimes bilang dipanggil Tuhan, menghembuskan napas terakhir gitu. Sekarang cerita yang kedua, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ingat, yang dua-duanya mati, satu di pangkuan Abraham, satu lagi nggak enak di Hades atau pokoknya tempat yang tidak enak, yang orang kaya. Ada satu hamba Tuhan pernah mengatakan, kalau perumpamaan itu tidak ada nama. Tapi kalau ada nama, ini kan ada nama Lazarus, itu bukan perumpamaan, itu adalah kebenaran. Itu saya pernah dengar, tapi I don't know, saya cuma ingat aja ngomongan dia. Sekarang waktu Yesus disalibkan, kan Yesus bilang sama penyamun yang bertobat, kan bilang, aku berkata sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya kan, nggak bilang, oh nanti kalau kamu mati kamu tidur, nanti kalau dibangkitkan kamu ikut. Yang dibangkitkan itu tubuh kita. Jadi roh kita sudah selamat, jiwa kita itu yang harus, yang dibilang di Filipi 2:12, Filipi 12 ayat 2, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, kalau jiwa itu nanti diselamatkan, kebangkitan tubuh. Ya, yang dibilang dalam sekejap mata tubuh kita bakal bangkit lagi. Jadi yang saya lihat ya, apa itu bahwa artinya kematian itu artinya pemisahan. Jadi kalau kematian fisik itu soul and spirit kita pisah dari tubuh kita. Kalau kematian spiritual itu soul kita pisah dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang kalau kamu makan buah dari pohon ini, kamu akan mati. Tapi kan badannya masih goyang-goyang, masih bisa punya anak, masih semua kan si ini. Tapi soulnya sudah pisah sama Tuhan. Itu spiritual. Nah, kematian kedua itu yang paling nakutin. Itu amit-amit jangan ada di antara kita. Jadi itu kematian dua itu yang udah final, yang kalau jadi kan dibilang kalau kita lahir sekali, kita mati 2 kali. Tapi kalau kita lahir 2 kali, kita mati cuma sekali. Ya kan? Jadi yang mati itu mati fisik. Kalau lahir fisik, emang kita mesti lahir. Dan lahir spiritual itu lahir baru. Itu di Yohanes 3. Kita waktu itu sudah benar-benar kita bahas itu. Jadi saudara kalau kurang udah lupa, coba balik lagi. Makanya yang waktu itu Yohanes 3 saya juga bagi dalam 2, sebabnya di situ Yesus mengatakan tentang lahir baru, dan di situ Yesus ada firman Tuhan di Yohanes 3:16. Itu 2 yang sangat penting. Kalau saya cuma rangkup jadi satu, saya berasa orang nggak nangkep. Emang Yohanes itu padat sekali. Makanya saya berasa lebih baik kita terangin. Makanya sekarang kalau kita ngelihat, makanya Tuhan sendiri yang bilang kan, janganlah kamu takut, itu di Matius 10:28, kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Ini yang Yesus, sebab spirit kita balik ke Tuhan.
Spirit itu balik ke Tuhan. Makanya di sini katakan cuma tubuh dan jiwa. Jadi ini maksud Yesus nanti kematian kedua ya. Tubuh sudah dibangkitkan, itu ke lautan api yang kalau orang yang tidak terima Tuhan. Kita lihat di Yakobus 1:21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang banyak, tetapi terimalah dengan lemah lembut semua yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi biarlah kita bisa terima firman Tuhan sehingga kita percaya itu berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, nah, lantas ada satu lagi di 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi di sini kita itu kayaknya jiwa kita itu yang nanti yang yang makanya Paulus mengatakan tadi di 2 Korintus 5 ayat 8, beralih dari tubuh menetap pada Tuhan. Emang ini semua tergantungnya jiwa kita selalu ada, tapi kemana? Yang percaya ke Tuhan, yang enggak ya ke lautan api. Dan walaupun belum kiamat, yang belum masuk lautan api, sudah yang kita lihat yang orang kaya dengan Lazarus. Walaupun dia belum ke lautan api, tubuhnya belum dibangkitkan, tapi sudah nggak enak menderita. Ya, saya cuma mau tambahin itu sebab ini banyak orang yang emang benar. Saya tahu dalam firman Tuhan ya, makanya yang paling penting yang hakiki bahwa Yesus satu-satunya jalan, keselamatan hanya dalam Yesus. Tapi yang lain-lain itu banyak teori. Nanti ada orang bilang pre-tribulation, post-tribulation, banyak. Tapi kalau saya atau once saved always saved itu banyak. Tapi saya percaya tentang kematian itu, makanya kalau bagi orang Kristen, kematian itu pintu gerbang masuk, cuma kita tuh naik kelas lah, masuk ke dunia yang lebih, glorified. Oke, itu sekarang mungkin saya praktek. Saya sering dengar kalau satu rumah saudara akan dengar itu semua. Saya ini juga ngalamin yang tadi diomongin semua itu, wah sangat hebat, sangat bagus, itu menguatkan kita punya kepercayaan kita kepada Yesus. Yang katanya bagaimana kita bisa membawa diri kita untuk kepada Yesus, untuk percaya sama Dia kalau ada sesuatu terjadi. Nah, ini sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi itu tadi ngomongin jiwa, maka itu ada bilang kedagingan. Itu saya lagi ngomongin nih, sebenarnya kita mesti robah kedagingan kita. Begini, saya sejak Senin, gigi saya mesti pergi ke dentist hari Jumat. Saya besok Jumat ini, saya itu resah hati saya. Waktu dulu, otot kaki saya pernah patah, beberapa kali itu saya selalu udah bosen dengan ke operating room. Jadi saya itu punya keberanian. Saya selalu bilang, Dok, what can you do next? What can you do next? Saya selalu berani kalau udah begitu. Tetapi di sini ya, persoalan ini kan ini persoalan kedagingan, kejiwaan kita. Sekarang menghadapi untuk gigi, ya gigi ini ya, gigi belakang saya itu ada split, jadi kayak pointy. Saya cuma maunya itu dihilangin aja, blak, hilang. Tapi nggak tahu apa ini mau diapain. Itu menjadi resah diri saya. Nah, pelajaran ini, saya sampai resah kayak begitu. Saya itu juga jadi lihat, memang, aduh Tuhan, no. I will give up myself to you. Jadi ini ngomongan ini cuma contoh praktek ke gigi ya. Tapi coba saudara bayangkan, kedagingan saudara itu kita semua banyak. Ini menjadi pemikiran yang mengganggu dalam penghidupan. Jadi saya tadi pagi jadi baru bilang, Tuhan, no, saya bilang, I give it up to you. My percaya ini nanti kalau dibetulin bakalan beres gitu. You be with me, maksudnya tuh selalu Tuhan mau sama kita, tapi kita tuh suka mengalang-alangi. Jadi benar, di dalam hidup ini ayat-ayat yang kita baca semua ini ya, soal kepercayaan, you can say to anybody else, percaya saja, percaya saja. How about you? Kalau you ngalamin sesuatu yang susah, can you do it? Ini soal gigi mungkin gampang. Ya ada hal lain orang lebih banyak lagi yang lebih susah. Itu yang kita ngomongin di dalam ayat ini semua. Jadi saya juga waktu ngeliat ini, aduh, diterangin Pak Sulio, dikatanya itu Tina, Inge, saya itu berasa tadi pagi baru saya dapat confirmation. No, I'll be there. I really trust you, and she also is gonna be used by you, and then that's gonna be all honky-dory. Maka itu kedagingan, saya selalu bilang, kedagingan itu mengganggu kejiwaan kita.
Itu membuat kita nggak pernah sempurna. Ya, kalau saudara pikirkan tuh kenapa kehidupan kita pernah up and down. I believe itu dia sebabnya, karena kita nggak pernah bisa sempurna. Tetapi akhirnya kita tuh mesti sampai mati itu merubah diri kita terus, rubah diri kita. Itu usaha kita di dalam hidup, dalam kejiwaan dan kedagingan. Maka itu saya melihat, ya good lah, semua diisi, semua bersolek. Manis-manis semuanya, gagah-gagah. Itu salah satu yang kita mesti berbuat dalam hidup, nggak bisa kita malas-malesan. Ya, jadi Tuhan itu udah ngasih contoh sebanyak Marta, Maria. Amin. Oke, saya juga mau tambahin satu very pendek ya. Yang 11:21 sama 32. Itu satu perkataan Marta, satu perkataan Maria. Kok kita lihat isinya tuh persis sampai titik koma, huruf-huruf sama persis sama. Ya, Marta bilang, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria juga ngomong persis sama. Tapi lainnya di mana, yo? Lainnya saya boleh bilang. Ya. Bapak Maria ya. Mary itu yang ngasih itu loh. Nyuci kasih perfume sama Jesus, minyak wangi. Ya. Jadi dia itu jadi manusia biasa tidak bisa menggambarkan. Laki perempuan tidak bisa menggambarkan seorang wanita memberikan minyak wangi ke Jesus. Nah, itu suatu yang luar biasa bagi orang yang menolak Jesus. Dibuat alasan yang tidak baik. Saya pernah dengar itu. Jadi itu kalau betul-betul memang Mary itu sesuatu yang suci sekali at that time, ya. Itu orang bisa menerima. Kalau she is a real holy woman. Itu saya semua bisa menerima. Tapi at that time dia kan hanya manusia biasa. Itu jadi karakter yang luar biasa dari Mary ini. Loving Jesus yang luar biasa. And real, at that time Jesus is real. Human, Mary too. Bisa begitu kasih yang luar biasa. Itu suatu yang luar biasa menurut saya. Betul. Emang itu nanti ada di ayat 12. Di pasal 12, tapi sekarang kalau kita baca di 11:32 sebelum Maria ngomong gitu kan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan dia tersungkur di kaki Yesus, menyerahkan. Ya, jadi Maria itu selalu posisinya tuh seringnya selalu di kaki Yesus. Waktu Marta sibuk-sibuk tadi yang Pastor Liu bilang dia di kaki Yesus. Ini juga sebelum dia ngomong itu, tetapi lain, dia dengan merasa bahwa Yesus itu yang dia percaya, yang dia sudah menyerahkan dan semuanya. Jadi sekarang ini yang kita bisa belajar juga dalam kita komunikasi antara kita, itu body language important. Very important. Jadi nada dan body language itu sangat important, sometimes malah itu lebih important daripada isinya. Kadang-kadang yang bisa. Makanya orang suka bilang, kok kita lagi marah apa-apa, jangan pernah WA, nulis. Sebab cuma gitu. Tapi kalau kita ada body language, ada nadanya yang lain, orang itu komunikasinya diterimanya bisa lain. Tapi oke, pendek itu pendek. Saya cuma sebabnya saya merasa itu antara kita pun penting, antara kita sesama kok komunikasi itu nada dan body language itu sangat penting. Any more questions? Saya mau tanya, kalau jiwa dan roh itu terjemahannya bahasa Inggris apa ya? Soul and spirit. Soul and spirit. So my question is now, because people were asking about soul and spirit, I think what God gave to Adam was his breath, right? And is his breath his soul and spirit, or is it the spirit? Just a silly question, but I just wanted to find out. What do you think? Spirit. That's what I think. Spirit, yeah.
Only. That's what I think. Yeah. So where does the soul come from? Because both of them were given the breath of God. So if they were given spirit, where does the soul come from? Because we are all made from the same clay or dirt, but still there is a soul. Di dalam Ibrani, Ayub 12 ayat 10, bahasa Indonesia dikatakan bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. In the King James Version dikatakan in whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind. Ya, in King James Version dikatakan in whose hand is the soul. Soul itu jiwa. Bahasa Ibraninya nafas of every living thing, and the breath itu bahasa Indonesianya roh atau bahasa Ibraninya ruah, of all mankind. Mankind itu bahasa Indonesianya tubuh dan bahasa Ibraninya basar. Ya, jadi ini ada satu ayat Perjanjian Lama yang memuat kata Ibrani basar itu tubuh, nefes jiwa, dan ruah roh. Ya, itu yang satu ayat di Ayub 12 ayat 10. Mungkin bahasa Indonesianya nggak terlalu ini, tapi bahasa Inggrisnya itu cukup mewakili roh, jiwa, tubuh, soul, breath, and mankind, tubuh. Itu aja Ci Tina yang mungkin bisa ditambahkan. Ya, segala yang hidup, that means the trees, all of those, the animals have the nafas. Jadi ada pemisahan ada distinction antara roh dan jiwa. Bagi saya itu pemisahan itu ada sukar dipahami. Iya, jiwa itu kalau kita lihat jiwa itu maksudnya tubuh, jiwa dan roh. Roh kan roh ya, tapi jiwa itu boleh dikatakan tuh jiwa adalah meliputi unsur pikiran, emosi, dan kehendak. Emosi kita itu ada di jiwa. Tubuh ya kedagingan ya. Kalau roh itu kan nafas yang dihembuskan Tuhan ke dalam manusia kepada kita semua. Nah, kalau binatang mungkin nggak ada jiwanya karena dia nggak ada roh ya, sorry. Dia ada emosi, ada ini. Oh, gosh, it's so difficult. Itu pelajaran tersendiri nanti mungkin Inga bisa ajarin lagi. Maka saya bilang panjang. Ini kalau kita bahas Yohanes 11 itu panjang. Jadi apa yang Tuhan tanamkan pada hari ini, jam ini mungkin hanya beberapa poin aja. Kita nggak bisa semua. Tapi kita bersyukur kita bisa rindu akan firman Tuhan. Kita tanya, kita gali lagi. Tidak ada puas-puasnya karena firman Tuhan itu adalah source ya, air yang tidak henti-hentinya menyirami tubuh kita, menyirami kehausan, keinginan kita mau tahu apa gitu. Ya, puji Tuhan kita rindu dengan firman Tuhan, kita gali lagi. Walaupun tidak lengkap hari ini, tapi kita tanya sama Tuhan. Tuhan pasti akan reveal pengertian-pengertian yang mendalam ya. Yang saya surprise itu misalnya satu ayat ya. Ayat apa aja gitu. Itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah habis-habisnya. Kalau orang gali lagi ada aja ya. Itulah namanya rema ya, kita diisi apa gitu. Jadi tidak ada pengertian yang terputus misalnya oh ya udah sampai sini gitu, enggak. Tuhan bisa reveal lagi yang lain. Walau satu ayat tuh, tapi makanya dari dulu sampai sekarang kaya sekali firman Tuhan. Puji Tuhan. Anyone? Any more questions? Kalau enggak kita akan tutup. Nggak ada yang mau nanya lagi? Okay, let's close. Di dalam in closing, I have one more song, which I hope will speak to you, and that is about kasih karunia-Nya Tuhan. Ya, what is the name of the song? I forgot, but kita dengar itu, terus kita tutup dengan prayer.
Okay, so Steve, if you can. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Katakan lagi, siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Apakah aku ini, Tuhan? Dari biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Lagi katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu sungguh luar biasa, Bapak. Engkau begitu mengasihi anak-anak-Mu, sehingga Engkau lakukan segala apa untuk membawa kami mendekat kepadamu. Ajar kami, Tuhan, agar kami dapat mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi, mengenal Engkau sebagai seorang kawan, seorang sahabat, seorang Bapa yang begitu mengasihi kami. Ajarkan kami untuk dapat, Tuhan, menyembah Engkau secara pribadi, supaya kami dapat melekat kepadamu, mengenal Engkau, siapakah Engkau sesungguhnya untuk diri kami masing-masing. Bapa, Engkau turun dari kerajaan-Mu di surga ke bumi untuk menjadi manusia seperti kami, untuk mengetahui bagaimana kami berlaku di hadapan-Mu. Tapi Engkau yang Maha Tahu, yang membaca segala apa yang ada di dalam diri kami sebelum kami perbuat itu, Tuhan. Engkau ketahui way ahead
bahwa kami itu betul-betul memerlukan Engkau. No questions asked, Lord. Fill us with your kind spirit, the kindred spirit that brings people together, the love that will bridge any discontent or discord. Teach us to be just like you. It's a daunting task in a bleak world, but we believe, Lord, and we trust that with you, all things are possible. That with you, we can, if we just put our trust in you. So, Heavenly Father, we don't deserve, but your grace is enough for us. We thank you for today, Father. You've spoken to us. May the message and the explanation thereof speak to us all day today, so that we may meditate on it at night, and that there will be transformation happening. Thank you, Father, for your grace, for your mercy, and for your love for us. As we part from one to the other today, will you bless those who cannot make to come to the exercise, but bless those who will try and be with Susie after the class. And I just will ask, Father, to bless Pastor Liu and Inge in all their endeavors to make us know you better. Give them the spirit that will lead us, Father, deeper to knowing you. For all of these, Father, I ask in your Son's holy name, my Savior Christ Jesus. Thank you, Father. Amen. Amen.